Pertemuan 13 dengan materi akuntansi bea materai. Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan bea materai. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian bea materai. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan bea materai yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di samping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran pertama mengetahui cara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan standar akuntansi keuangan. Kedua, mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi bea materai. Tiga, mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan dengan bea materai. Dasar hukumnya pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/SE 29-PJ.5/2000 tentang dokumen perbankan yang dikenakan bea materai. Pengertian akuntansi bea materai. Bea materai adalah suatu pemungutan atau pembayaran pajak melalui benda materai yang dikenakan khusus untuk beberapa dokumen yang diharuskan oleh undang-undang. Bea materai ini dicatat ketika perusahaan melunasi atau membeli benda bea materai. Dan untuk pencatatan jurnalnya adalah bea materai pada kas. Dan berikut adalah istilah-istilah dalam bea materai. Pertama dokumen, 2 benda materai, 3 tanda tangan, 4 pematerai kemudian, dan 5 pejabat pos. Subjek bea materai adalah pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Semua pihak yang dengan sengaja menggunakan atau manfaat semua jenis dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan bea cukai harus membayar atau menempelkan materai baik benda materai atau bentuk lainnya pada dokumen. Saat terutang bea materai, yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak, kedua dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, yang ketiga dokumen yang dibuat di luar negeri. Berikut rinciannya. Objek bea materai yang dikenakan untuk tarif 3.000, pertama surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari 5 juta. Kedua, cek atau bilet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Yang ketiga, efek dengan nama yang sampai dengan 1 juta rupiah. 4. Sekumpulan efek dengan nama dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan 1 juta rupiah. Dikenakan bea materai dengan tarif 10.000. Yang pertama, perjanjian atau surat-surat lainnya sebagai alat pembuktian yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris. Ketiga, surat berharga. Keempat, surat dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Kelima, surat yang memuat jumlah uang. Yang keenam, efek dengan nama yang mempunyai harga nominal lebih dari 5 juta. Yang keenam, sekumpulan efek dengan nama yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari 5 juta. Dokumen yang tidak terutang bea materai. Yang pertama, menyebutkan penerimaan uang. Yang kedua, menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. Ketiga, berisi pemberitaan saldo rekening di bank. Keempat, berisi pengakuan bahwa hutang uang telah dilunasi atau diperhitungkan yang mempunyai harga nominal kurang dari 5 juta. 5. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal kurang dari 5 juta rupiah. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Kedua, segala bentuk ijazah. 3. Tanda terima pembayaran gaji atau hal-hal lainnya berkaitan dengan hubungan kerja. 4. Tanda bukti penerimaan uang negara. 5. Kwitansi untuk semua jenis pajak. 6. Tanda penerimaan uang atau intern organisasi. Ketujuh, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga oleh kustodian kepada nasabah.
ke-8 surat gadai, ke-9 tanda pembagian keuntungan, 10 dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Selanjutnya, cara pelunasan biaya materai. Yang pertama materai tempel, yang kedua kertas materai. Syarat pelunasan biaya materai dengan menggunakan mesin teraan materai. Yang pertama, penerbitan dokumen, kedua, pencantumkan jenis merek dan tahun, tiga, melampirkan surat pernyataan, keempat, harus melakukan penyetoran biaya materai yang minimal sebesar 15 juta. Kewajiban penerbit dokumen yang mendapatkan izin penggunaan mesin teraan materai tadi, yang pertama menyampaikan laporan bulanan, kedua menyampaikan laporan kepada kantor pelayanan pajak ketika izin penggunaan mesin teraan materai berlaku selama 2 tahun. Keempat, biaya materai yang belum dipergunakan karena mesin teraan materai rusak atau tidak dipergunakan lagi. Yang kelima, penerbit dokumen yang akan melakukan pengalihan biaya materai. Cara pelunasan biaya materai dengan cara pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian dilakukan atas 1. Dokumen yang semula tidak terutang biaya materai, kedua, dokumen yang biaya materai tidak atau kurang dilunasi sebagai mestinya, 3, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Besarnya biaya materai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah pertama, atas dokumen yang semula tidak terutang biaya materai, kedua, atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, ketiga, atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Sanksi tidak atau kurang melunasi biaya materai sebesar 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang bayar. Berikut adalah latihan untuk materi biaya materai hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Berikut presentasi yang sudah dipresentasikan. Mohon maaf untuk setiap kata atau presentasi yang salah. Terima kasih dan selamat sore.